Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat alam kubur itu alam yang paling mengerikan, gitu ya. Nah, kemudian gini jemaah, para sahabat itu dulu ya, kalau berada di atas kubur itu selalu menangis. Bahkan Sayyidina Utsman diceritakan oleh Hani Maula Utsman bin Affan. Hani itu nama orang laki-laki di Arab, Hani ya. Ada yang namanya Hani, kalau di kita Hani itu perempuannya. Nah, jadi pembantunya Utsman itu bercerita, karena Utsman radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin baka, katanya ya. Sayyidina Utsman itu selalu kalau ada di atas kubur dia itu menangis, baka itu menangis hatta yablalih lihiyatan, sampai basah ieu teh naon teh jenggotna nya. Jadi kalau yang nangisnya kuat, air matanya banyak, itu cek bahasa Arabnya disebut baka. Kalau yang cuma netes-netes air mata itu yabki disebutnya, ya, yabki. Terus faqilalahu, lalu ada yang bertanya kepada Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, tazkurul jannah wan nar fala tabki," katanya, ya. Engkau kalau ingat surga dan ingat neraka tidak nangis. Wa tazkuru qabr fatabki, tapi kenapa kalau ingat kubur kamu nangis, katanya. Ya, ditanya itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjawab, "Sami'tu mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awalu manazilil akhirah." Alam kubur itu atau alam barzah itu awal dari manazil akhirah, awal dari menuju akhirat. Gitu ya. Jadi alam kubur itu alam awal untuk menuju akhirat, gitu ya. Fa innama minhu fama ba'dahu aisyaru minhu, gitu ya. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, maka sesudah itu dia selamat dari azab kubur, ya. Wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asadu minhu, maka kehidupan selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Jadi lamun salamat di alam kubur, alam barzah kaditu teh hampang. Moal aya fitnah kubur, moal aya azab kubur, bakal kadituna bakal hampang, gitu ya. Nah, terus jemaah sekalian, di alam kubur itu kita teh akan diberi catatan, ya. Wa qala Rasulullah SAW, fa amaman utiya kitabahu biyamini, katanya. Kata Rasul nih ya, sabda Rasul, barang siapa yang menerima kita bau catatan yang dari sebelah kanan, ya, fasaufa yuhasabu hisaba yashira, maka dia akan mendapat dengan hisab yang paling ringan, gitu. Itu jemaah. Jadi di alam kubur itu nanti kalau kita dikasih catatan, dikasih buku catatan amal-amal kita di dunia dari sebelah kanan, maka kita akan mendapat hisab kubur yang paling ringan, gitu ya. Nah, terus gini jemaah sekalian, pertanyaannya kan gini, kalau kita udah napas udah di tenggorokan, apalagi udah masuk ke alam kubur, itu berarti kan sudah tidak ada perhitungan, tidak ada lagi perhitungan amal, gitu ya. Artinya terus jelas anu ahli jannah, ahli nar, ahli nar. Jadi orang yang sudah di alam kubur itu sudah tidak ada lagi tuh hitung-hitungannya. Udah pasti yang ahli neraka pasti masuk neraka, yang ahli surga pasti masuk surga, gitu ya. Tapi berita gembiranya jemaah sekalian, di alam kubur itu kata Rasul, ya, sabda Rasul, ada yang namanya al-a'rad. Al-a'rad. Apa itu al-a'rad? Ya, al-a'rad itu adalah bentuk kebijaksanaan Rahman dan Rahimnya Allah kepada ahli kubur yang dipilih ku Allah. Jadi lain hisab. Eta mah kumaha Allah cinta we ka ahli kubur. Lamun cinta menang al-a'rad. Ya, lamun teu cinta kumaha amal urang. Itu we. Ya. Gitu. Nah, kumaha proses al-a'rad itu? Proses al-a'rad etanya nya ku Allah itu dipanggil si ahli kubur itu, ya. Ke Allah dipanggil, dihadapkan berdua dengan Allah, ya.
Innallaha yudnil mu'minat, sungguh Allah akan mendekatkan orang mukmin ke arah dirinya, ya. Summa yasturuhu, kemudian Allah turunkan hijab penutup. Jadi hanya berdua tuh. Hanya berdua antara Allah dengan ahli kubur, ya. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu zanbakala," gitu. Kamu akui enggak nih dosa kamu di dunia nih? Ini. Ada wahada. Diperlihatkan ke Allah. Filmna orang di dunia tak ieu dosa mana teh ieu cenah nya ata'rifu zanbakala. Aku itu tah urang ge lamun ditaros ku hakim kitu kumaha tah. Ya di hadapan Allah kalau ditaros gitunya. Terus dijawab ke ahli kubur, bala ya Rob. Gitu. Pasti mau bisa nggak bohong, ya. Bala ya Rob katanya. Benar ya Allah katanya, kata ahli kubur, ya. Hatta iza qararon, sampai orang si ahli kubur itu ketika mengakui dosa kepada Allah itu, ya. Wara'a annahu qadalak gitu. Sampai dia itu gemetar ketakutan saking kunaon, saking kusieun binasa ku dosa-dosana. Gitu. Jadi ngakui, banding ku ngakui, wah aing bakal paeh, bakal binasa ieu. Ya, ku dosa-dosa urang gitu. Jadi ngesuudan duluan gitunya. Nah, setelah si ahli kubur itu mengakui, wa qala Allah taala, Allah berkata, berfirman, qala Allahu satartu khalaka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Kata Allah, ya. Ya, qala Allah berkata, satartu halaka, aku tutup aib dosa-dosa kamu di dunia, ya. Wa ana aghfiru lakal yaum, dan aku ampuni dosa-dosa kamu sekarang ini, saat ini. Jadi kalau kita yang sudah mendapat ampunan dari Allah di dunia dan sudah ditutup aib-aib dosa kita, maka insya Allah kita juga akan dapat a'arad di akhirat, ya, di alam kubur, diampuni ke Allah. Gitu. Yang penting rumusnya cuma satu, ya, cinta. Cuma satu kata, cinta. Bagaimana kita bisa membangun cinta Allah sama kita, terutama cinta kita kepada Allah. Man lamun urang rek minang awewe teh kudu urang heula. Piraku awewe heula. Kita dulu cinta kepada perempuan, menyatakan cinta, yang menunjukkan cinta, baru perempuan membalas. Gitu urang ge ka Allah. Gitu, sikap urang heula, kalam-kalam urang heula, cinta kepada Allah, baru Allah akan membalas. Karena gini jemaah sekalian, ya. Saya dulu pernah menyampaikan ada orang Baduy yang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah katanya, kapan kiamat? Kemudian ditaros ke Rasulullah, ma'adatul laha gitu. Apa bakal kamu untuk kiamat? Ya. Orang Baduy itu jawab, hubullaha wa rasulahu. Dia jawab apa? Modal saya itu cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul gitu. Terus kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabtu gitu. Kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai gitu, ya. Jadi gitu, itu rumusnya. Kalau mau selamat alam kubur, orang kudu kenging cinta ti Allah gitu, ya. Nah, sekarang gini jemaah sekalian, apa buktinya cinta? Cinta itu harus sama antara mulut, hati, pikiran, indera dan anggota tubuh. Eta baru cinta sejati eta. Ya. Alhamdulillah. Jadi cinta sejati kudu sama antara mulut, hati, pikiran, indera dan anggota tubuh. Ulah kieu di mulut I love you Ita. Ya. Di hati I love you Ati. Di pikiran I love you Tia. Hari nikah jeung si eta. Ulah kitu cinta teh. Ya. Itu jadi itu cinta teh. Moal kenging urang al-arad gitu, ya. Gitu. Di mulut la ilaha illallah, tapi di pikiran percaya kana keris, di hati percaya kana batu akik. Ya, ulah gitu. Gitu ya. Jadi harus satu gitu. Karena gini jemaah sekalian,
penting kita mendapatkan al-arad di alam kubur tuh. Ya, kasih sayang Allah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ilal khalaq. Itu ya. Moal aya anu orang yang dihisab di hari kiamat pasti binasa. Jadi moal aya kita, kalau kita kena hisab, kena hitungan-hitungan amal di hari kiamat, nggak ada yang selamat. Ayeuna ukur aja amal ibadah kita dengan nikmat Allah, satu mata aja nggak dapet. Maka moal aya nu salamet. Lamun urang ngajago ku ibadah urang moal. Ya, jadi ulah waka sombong urang ahli ibadah, ulah. Gitu kata Rasul mah aya nu salamet ya, gitu, ya. Au ila uziba, atau pasti orang-orang yang merasa datang ke hari kiamat dengan modal rasa ibadah, ya, rasa amal ibadah, pasti diazab ke Allah. Karena moal ka ukuran, gitu, ya. Rek urang tahajud 33 rakaat oge tiap malam, tiap hari puasa moal, gitu, ya. Moal ka ukur ku nikmat Allah oge moal ka ukur, gitu, ya. Gitu. Nah, siapa mereka-mereka yang bakal diazab di alam kubur maupun di akhirat? Yang mau selamat, ya, mau selamat, mau kenging cinta Allah, gitu ya. Pertama gini, waqala Rasulullah SAW, faqala inal muflisa min umati ya'til yaumal qiyamah. Kata Rasul, sungguh umatku itu ada yang bangkrut, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wasyamin wazakatin, datang dengan solat, dengan puasa dan dengan zakat, ya. Wa ya'tiqat satama haza wa qazafa haza, gitu. Tapi dia itu pasti taukid nih, kotnya kot taukid, ya. Dia itu kalau datang ke sekelompok orang atau bertemu dengan seseorang, dia itu pasti sukanya itu satama itu menghina, ya. Anu kedua wakozafa itu yang sukanya itu menjelek-jelekan orang. Ada kan orang yang senangnya teh keceplosan teh ngahina we ka batur. Jeung bari ngajelek-jelekan, dasar siap pekong. Ada orang, ya, yang apa namanya, keceplosannya itu, ya, sok ngehina, lamun teu ngehina ngajelek-jelekeun, gitu. Tah eta teh bakal rugi nanti di akhirat teh. Sanajan datang ke Allah membawa zakat, membawa salat, membawa puasa, gitu, ya. Karena apa? Nah, terus satu itu, ya, yang tadi, ya, yang suka menghina, suka menjelek-jelekan. Terus yang kedua, wa akala malahaza, dan yang suka makan harta orang lain tanpa benar, tuh, ya, yang tidak dibenarkan. Terus wasafaka damahaza, dan yang suka membunuh, itu mah selamat di akhirat, ya, di alam kubur dan di akhirat, ya. Wadoroba, dan yang suka memukul atau menyakiti orang lain, ya. Karena oleh Allah itu wahaza wa yu'ta haza min hasanatihi, itu. Karena pahala kebaikan yang ada di orang itu diambil ke Allah, dikasih ke orang yang diperkarakan tadi, gitu, ya. Itu wahaza min hasanatihi, dan dari pahala-pahala kebaikannya sampai habis, gitu, sampai habis pahala orang, itu, ya. Fa in faniya hasanatuhu qabla ayuk do ma'alaihi, gitu, ya. Jika pahala perbuatannya udah habis tapi tuntutannya masih ada, masih belum terpenuhi, ya, ukhiza min khotoyakum faturihat alaihi, maka dosa-dosa dari orang itu dikasihin ke dia, ya. Itu mata hati-hati tah, ulah sok ngeledek, ngehina, ya, mukul, ngebunuh, itu, ya. Sumatoriha finar, sampai orang itu masuk ke neraka, gitu. Jadi dipastikan ke Allah sifat-sifat anu tadi dijamin pasti masuk ke neraka, gitu, ya.
mau selamat dah. Terus yang kedua gini jemaah sekalian, ada 3 golongan orang ya yang menjadi kayu bakar api neraka. 3 golongan orang yang menjadi kayu bakar api neraka. Siapa aja itu kira-kira? Hah? Siapa aja? Kafir, munafik, kahiji ulama. Ya. Kedua anu sok sedekah dermawan. Katilu mujahid. Ya. Jadi kayu bakar api neraka teh lain ti kafir, lain ti orang munafik, ti ulama, ahli Quran, ti yang suka sedekah dermawan, anu katilu anu ti mujahid yang suka berjihad di jalan Allah. Ya. Hati-hati jemaah. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah dipanggil ustadz selamat, bahkan bisa jadi kayu bakar. Allah. Itu, ya. Itu. Karena ditanya ke Allah, ya, ketika ditanya ke Allah, apakah kamu sudah gini? Allah tanya kepada si ulama itu, ya. Alam u'alimka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah kamu pernah mendapat ajaran dari rasulku, katanya ya. Qala bala ya Rabbi, betul ya Allah, ya. Qala famaza amilta fima amilta, gitu. Terus ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kamu? Qala kuntu aku mubihi ana alaili wa ana nahar, ya. Saya menjalankan ilmu-ilmu itu sepanjang malam dan sepanjang siang, kata si ulama teh kepada Allah, ya. Fayaqulullahu lahu, terus Allah berkata kepada si ulama itu, kazabta, bohong kamu. Dibentak oleh Allah. Tadi nangis bangga ya ke Allah ya. Oh, aing teh ustaz. Aing geus ngajalankan ilmu Allah gitu. Dibentak oleh Allah, kazabta, bohong kamu, ya. Wa yaqulul lakul malaikah, terus para malaikat juga berkata kepada ulama itu, kazabta, kamu itu bohong. Cenah, gitu ya. Fayaqulu lahu, kemudian Allah berkata kepada si ulama itu, bal arata ayaqula, ya. Justru kamu melakukan hal itu supaya yukola, supaya dikatakan inna fulanan qori, supaya dikatakan bahwa orang ini adalah ulama atau orang ini adalah ahli Quran. Aicok aya nama supaya orang disebut kiai, supaya orang disebut ustad, ya, supaya disebut ulama, itu, ya. Nah, terus cek Allah deh, kieu waqad qila zakat, dan itu sudah kamu dapatkan, gitu, ya. Maka cek Allah, kemudian apa? Cemrukeun ka neraka, ya. Jadi ulah sok aya dina hate kertek hoyong dipanggil kiai, hoyong dipanggil ustad, hoyong dipanggil ulama. Lamun urang aya kahoyong di kitu dina hate, terus jamaah masyarakat sudah memanggil kita kiai sesuai yang kita inginkan, maka pahala di akhirat habis. Karena cek Allah kan kamu udah dapat dari manusia. Naon deui minta ka kula.